Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Hidup di dalam terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kasih, siapa yang tidak mengetahui tentang kasih? Semua orang, segala usia berbicara tentang kasih. Apalagi hari ini, tanggal 14 Februari, biasanya diperingati sebagai hari kasih sayang, hari Valentine. Semua menunjukkan kasih antara satu dengan yang lain. Itu berarti bahwa kasih ini bukan bahasa yang baru, tetapi bahasa yang lama. Sebagaimana juga dalam perikop kita, Yohanes ketika menulis surat ini kepada penerimanya, dia mengatakan ini perintah, bukan perintah baru, tapi perintah yang lama. Yesus mau supaya orang-orang percaya hidup di dalam kasih antara satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus sendiri sudah menunjukkan kasih-Nya bagi manusia berdosa. Yohanes mengingatkan orang-orang percaya saat itu, mungkin saja mereka sudah tidak lagi hidup di dalam kasih antara satu dengan yang lain. Karena itu penting sekali ketika Yohanes menulis surat kepada penerima, dia mau supaya mereka tetap menghidupkan kasih yang mereka terima dari Kristus itu kepada sesama saudara-saudara seiman. Dan bukan saja Yohanes mengingatkan penerima surat saat itu, tapi firman Tuhan ini datang kepada kita hari ini. Mungkin hari ini kita mengingat bahwa ada momen Valentine, kita mau menunjukkan kasih. Tetapi apakah kita menunjukkan kasih itu hanya setahun sekali? Kristus mengajarkan bahwa kita mengasihi bukan pada momen-momen tertentu saja. Kita harus mengasihi di dalam segala situasi hidup kita. Kita harus menunjukkan kasih kepada orang-orang, kepada saudara-saudara seiman. Di dalam menunjukkan kasih, bukan saja kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, bukan saja kita mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, tetapi jauh lebih daripada itu, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi bahkan kepada orang yang membenci kita. Karena itu di momen-momen Valentine hari ini yang kita rayakan, yang dunia rayakan, ini juga menjadi bahan refresh bagi kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin selama ini kasih kita menjadi dingin. Mungkin selama ini kasih kita sudah menjadi hambar. Oleh karena kita hidup di dalam kebencian terhadap saudara-saudara kita. Kita tidak lagi mau berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Karena mereka sering kali menyakiti hati kita. Tapi firman Tuhan ini datang kepada kita hari ini untuk mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita mau menunjukkan kasih kita. Kita mau berdamai dengan orang-orang sekitar kita, dengan saudara-saudara kita yang seiman. Mari kita mau menunjukkan kasih kita bahkan kepada orang yang membenci kita dalam hidup ini. Jika Kristus saja mau mengasihi kita yang berdosa ini, maka sebaliknya kita, orang-orang berdosa yang telah menerima kasih yang sejati dari Kristus, hendaknya kita juga hidup di dalam kasih di antara saudara seiman. Dan ingatlah firman Tuhan ini di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih di antara saudara seiman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biarlah di momen-momen Valentine kami juga mengingat kasih yang kekal dari Allah kepada manusia berdosa. Kasih yang dari Yesus Kristus di dalam menyelamatkan manusia berdosa. Kasih itu juga memancar dalam kehidupan kami, supaya bukan saja pada momen-momen tertentu, tetapi dalam segi hidup kami mau menunjukkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan kepada mereka yang membenci kami sekalipun. Tolong kami dan mampukan kami untuk hidup di dalam kasih antara satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus
Kami bersyukur atas firman Tuhan. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.